Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gim Pratiwi dengan NIM 2405106301. Di sini saya akan melakukan tugas video UAS PPKN. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk kelompok 8 yang berjudul Makalah Identitas kepada Keluarga dan Teman, Budaya, Suku, Bahasa, Agama di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat. A. Pengertian identitas diri. Identitas diri merupakan cerminan dari jati diri seseorang yang terbentuk melalui proses panjang interaksi sosial dengan keluarga, teman, sekolah, dan masyarakat. Pembentukan identitas individu sangat dipengaruhi oleh sistem sosial dan peran keluarga yang memberikan nilai, keyakinan, dan pola perilaku yang diidentifikasi sejak kecil. Hal ini menunjukkan bahwa identitas bukan hanya bersumber aspek psikologis, melainkan ini juga hasil dari sosialisasi yang terjadi dalam keluarga di lingkungan sosial yang lebih luas. Selanjutnya itu B. Unsur-unsur identitas diri. Identitas diri seseorang terbentuk dari beberapa unsur pokok yang saling berhubungan, antara lain seperti budaya, suku bangsa, bahasa, agama, serta nilai dan norma sosial. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelompok 9 yang berjudul Sikap Menghormati, Menjaga, dan Melestarikan Keberagaman Budaya Tersebut dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama itu ada makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang tertara dalam Lambang Negara Indonesia. Pancasila Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa yang harus dijunjung tinggi kedudukannya. Bhinneka Tunggal Ika disebut sebagai ikrar pemersatu bangsa yang mengutarakan jiwa. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bukti keanekaragaman Indonesia yang patut dijunjung tinggi. Adapun fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika, yang pertama itu ada membangun kehidupan nasional yang toleran, terus ada juga sebagai rambu-rambu peraturan dan kebijakan negara, terus yang terakhir itu ada membentuk mewujudnya cita-cita leluhur bangsa. Selanjutnya itu ada tantangan dalam melestarikan budaya di era modern. Kebudayaan Indonesia merupakan salah satu aspek terpenting yang membentuk karakter bangsa dan menjadi identitas yang membedakan Indonesia dari negara lain. Ya, terus juga tantangan keberagaman dalam modernisasi. Di era modern ini, arus globalisasi yang pesat telah membawa berbagai perubahan dari tatanan kehidupan masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk Bhinneka Tunggal Ika dalam pelestarian tradisi lokal dan kebinekaan. Bentuk-bentuk dari Bhinneka Tunggal Ika dalam pelestarian tradisi lokal dan kebinekaan meliputi yang pertama itu ada pendidikan multikultural. Menurut Kiai Haji Dewantara yang merupakan tokoh pendidikan nasional Indonesia, menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai mewujudkan praktis dari Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan multikultural menanamkan nilai-nilai keberagaman pada generasi muda sehingga mereka mampu menghargai keberagaman budaya Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk kelompok 11 yang berjudul Lingkungan Tempat Tinggal RT RW Desa Kelurahan Kecamatan sebagai bagian NKRI dan pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Yang pertama itu ada struktur pemerintahan lingkungan tempat tinggal. Struktur pemerintahan di Indonesia menganut sistem desentralisasi dan dekonsentrasi yang memungkinkan bagian kekuasaan dari pusat hingga ke daerah. Yaitu ada B. RT RW sebagai bagian dari NKRI. Rukun tetangga RT dan rukun warga ada RW merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat sendiri sebagai mitra pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan pembangunan kemasyarakatan.
C. Desa atau kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil. Desa dan kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki struktur pemerintahan formal meskipun sama-sama berada di tingkat setara. Terdapat perbedaan mendasar antara desa dan kelurahan. Adapun itu D. Kecamatan sebagai koordinator wilayah. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah, kabupaten atau kota yang kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati, wali kota melalui sekretaris daerah. Adapun E. Di sini akan saya lanjutkan untuk makalah kelompok 12 yang berjudul Struktur Wilayah yang Lebih Luas Kabupaten, Kota, Provinsi sebagai bagian NKRI berlaku gotong royong untuk menjaga persatuan dipahami sebagai wujud bela negara. Yang pertama itu ada struktur wilayah kabupaten, kota, dan provinsi dalam NKRI. Landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 18 menegaskan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah provinsi dan tiap provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota. Yang kedua itu ada tingkatan pemerintahan daerah. Struktur pemerintahan daerah di Indonesia dibagi ke dalam beberapa jenjang. Yang pertama itu ada tingkat provinsi, terus juga ada tingkat kabupaten dan kota,